Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Samsul Arifin. Saya dari jurusan Sistem Informatika. NIM saya 145103. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Implementasi Sistem Pakar untuk Mendiagnosa Kerusakan Alat Berat Caterpillar menggunakan metode Depth and Saver. Latar belakang, sistem pakar merupakan suatu program komputer yang di dalamnya banyak terdapat pengetahuan yang didapat dari satu atau lebih ahli di bidangnya, yang banyak dikenal akhir-akhir ini sebagai kecerdasan buatan, yang dapat menjadi media konsultasi dalam menyelesaikan suatu masalah agar lebih efektif dan efisien dalam prosesnya. Seiring perkembangan teknologi, sistem pakar sudah banyak digunakan untuk dapat memudahkan manusia dalam mengambil keputusan lebih cepat dan akurat. Saat ini baik di bidang industri otomotif sekalipun sangat memerlukan sentuhan teknologi agar dapat lebih cepat mendiagnosa kerusakan unit pelanggan guna tetap bisa bersaing dalam ketatnya persaingan di era industri. PT Trakindo Utama di Kota Tarakan yang bergerak dalam bidang penjualan dan jasa merupakan perusahaan yang memberikan pelayanan dalam menjual dan memperbaiki alat berat Caterpillar. Hal tersebut menjadi sebuah tantangan bagi seorang teknisi agar dapat mendiagnosa kerusakan alat berat Caterpillar dengan tahapan pemeriksaan berurut dan terstruktur. Karena gejala di setiap kerusakan hampir memiliki kesamaan yang membuat teknisi ragu dalam memvonis suatu kerusakan. Permasalahan yang dihadapi adalah mobilisasi alat berat Caterpillar pelanggan yang tinggi menuntut teknisi agar selalu cepat dan akurat dalam mengambil keputusan. Namun, tidak adanya sistem yang pasti dalam mendiagnosa kerusakan membuat teknisi ragu dalam mengambil keputusan. Untuk menjadi solusi bagi teknisi, maka dibuatlah aplikasi yang mampu membantu mendiagnosa kerusakan alat berat Caterpillar. Batasan masalah dalam skripsi ini hanya mendiagnosa kerusakan alat berat Caterpillar pada sistem hidrolik, antara lain hydraulic leaks, excessive cylinder drift, slow circle time, hydraulic noise operation, hydraulic system overheating, dan bleach or abrasive in hose. Aplikasi ini membantu mendiagnosa kerusakan alat berat Caterpillar yang timbul dan memberikan solusi tindakan terhadap kerusakan tersebut dengan memberikan penanganan yang sesuai dengan hasil diagnosa. Yang ketiga, hanya mengambil data dan informasi dari senior teknisi. Pada saat ini saya mengambil data dari Bapak Sarip Hidayat selaku teknisi di PT Trakindo Utama Tarakan dalam proses proposal ini. Yang keempat, tidak membahas biaya perbaikan dan penggantian komponen. Yang kelima, ada sebanyak 23 gejala dalam aplikasi ini yang sudah dikumpulkan oleh para ahli tersebut. Penjelasan metode. Teori Depth and Saver adalah suatu teori matematika untuk membuktikan berdasarkan belief function atau fungsi kepercayaan dan plausible reasoning atau pemikiran yang masuk akal yang digunakan untuk mengkombinasikan potongan informasi yang terpisah untuk mengkalkulasi kemungkinan dari suatu peristiwa. Teori ini dikembangkan oleh Arthur Dempster dan Greer Saver. Selanjutnya, belief bell adalah ukuran kekuatan evidence, bukti dalam kandungan suatu himpunan proposisi. Jika bernilai 0, maka mengindikasikan bahwa tidak ada evidence, dan jika bernilai 1, menunjukkan adanya kepastian atau plausible. Plausible dinotasikan sebagai berikut. P dalam kurung A sama dengan 1 dikurang bel selain A. Plausible juga bernilai 0 sampai 1. Jika kita yakin akan A, maka dapat diketahui bahwa bel selain A sama dengan 1 dan
pi dalam kurung a sama dengan 0. Fleksibel akan mengurangi tingkat kepercayaan dari evidence fungsi kombinasi M1 M2 sebagai M3 dibentuk dengan persamaan Sen dan Versen. Demo aplikasi. Baiklah, berikut saya akan menjelaskan mengenai aplikasi sistem pakar diagnosa kerusakan hidrolik sistem pada alat berat Caterpillar. Pada saat pertama masuk, kita muncul tampilan yaitu masuk sebagai admin atau pengguna. Di sini memiliki otoritas yang berbeda-beda. Untuk admin memiliki otoritas untuk dapat melakukan simpan, tambah, edit, dan hapus, sedangkan untuk pengguna hanya bisa menggunakan aplikasi tersebut. Langsung saja kita masuk di menu admin, langsung masuk. Nah, di dalamnya memiliki terdapat 5 menu, yaitu menu gejala, menu kerusakan, analisa, pengguna, dan panduan. Langsung saja kita masuk ke gejala pertama kali. Nah, di dalam gejala terdapat gejala-gejala yang sebelumnya sudah pernah saya masukkan, yaitu 23 gejala. Misalnya kita di sini mau menambahkan gejala baru, saja kita klik misalnya noise, terus kita beri nilai DS pakarnya misalnya 0,5, terus kita lakukan simpan. Data berhasil tersimpan. Kemudian apabila kita ingin merubah data yang tadi, misalnya kita mau ubah DS-nya, kita klik kembali, G24-nya kita pilih, kita kasih DS-nya misalnya 0,2, lalu kita pilih ubah. Data berhasil terubah. Oke. Kemudian apabila kita ingin melakukan hapus, kita pilih G24, lalu kita lakukan enter, lalu kita hapus data ini dihapus, hapus data ini. Oke, data berhasil terhapus. Oke, kita coba cari, kode gejala tidak ditemukan lagi. Oke, untuk batal fungsinya untuk mengkosongkan data yang ada sebelumnya. Oke, selanjutnya masuk ke kerusakan. Di kerusakan, pada saat pertama kali kita membuka menu kerusakan, yang pertama muncul yaitu daftar kerusakan. Daftar kerusakan di sini yaitu setiap kode kerusakan memiliki kode gejala yang masing-masing. Tentunya di sini. Terus selanjutnya yaitu menu tambah kerusakan. Di menu tambah kerusakan di sini kita dapat menambahkan kerusakan baru. Jadi kita menambahkan di sini crack, rusaknya karena crack gitu. Ya, terus kita mau kasih solusi, adjust misalnya. Spalop. Terus kita pilih gejalanya, dia crack karena apa, misalnya karena one heart atau scored valve. Oke, selanjutnya kita lakukan simpan. Data berhasil tersimpan. Oke. Selanjutnya misalnya kita ingin mengubah data yang tadi, kita dapat masuk ke menu ubah kerusakan, kita pilih tadi K07, enter. Sini muncul. Misalnya kita ingin menambahkan gejalanya, kita tambahkan gejalanya, terus mau menambahkan solusinya, misalnya replace komponen. Oke. Langsung saja kita lakukan simpan. Data berhasil tersimpan. Oke. Kemudian apabila kita ingin menghapusnya, misalnya kita mau menghapus data kerusakan 07 tadi, pilih lagi 07, lalu kita hapus kerusakan ini, yes.
data berhasil terhapus. Oke, kita cek lagi K07, kode kerusakan tidak ditemukan. Oke, lalu untuk batal yaitu fungsinya untuk kosongkan seperti ini. Terus kita mau kosongkan. Selanjutnya kita masuk ke menu analisa. Menu analisa adalah menu utama dari aplikasi ini, yaitu untuk melakukan pengujian dari gejala-gejala yang ada. Pertama kita harus memasukkan SN terlebih dahulu. Misalnya sini kita coba 321D nama modelnya. Terus kita lanjut ke SN-nya. SN-nya misalnya BZ 212. Terus kita mau pilih ini. Tadi sudah dicek unitnya, terus gejalanya, contohnya gejalanya tadi ini. Dan kita mau tahu hasilnya tuh dia rusaknya tuh apa ya. Jadi kita langsung melakukan analisa saja. Nah, di sini langsung muncul hasilnya. Di sini dapat didapatkan presentasi dari kerusakan, yaitu 66% hydraulic associated cylinder drift, dan langsung muncul juga solusinya. Berikut solusi untuk kerusakan tersebut, yaitu change hydraulic leak filter dan lain-lain. Apabila kita ingin melakukan simpan history ini, kita pilih simpan sebagai history. Oke, sini juga terdapat perhitungan metode. Jika ingin lebih detail bagaimana hasil itu didapat, kita dapat melihatnya di sini. Terus apabila kita ingin melihat riwayatnya, kita masuk ke menu riwayat. Jadi kita mau lihat kerusakan sebelumnya, bisa tinggal kita klik yang kita mau cari. Nah, di sini semuanya hidrolik. Misalnya kita mau cari drift tadi, nah muncul hanya 2 ya. Untuk batal sama fungsinya untuk mengkosongkan yang sudah ada. Terus lanjut ke menu pengguna. Di menu pengguna ini kita dapat menambahkan admin atau pengguna baru untuk dapat menggunakan aplikasi ini. Contohnya di sini saya coba Arman. Terus passwordnya 1212. Terus Arman ini saya mau jadikan sebagai admin, lalu simpan. Oke. Nah, Arman langsung terdaftar sebagai admin. Apabila kita ingin merubahnya, misalnya mengubah passwordnya Arman jadi 1223, sudah langsung ubah. Oke. Apabila kita ingin menghapus, tinggal pilih, misalnya kita pilih Arman, terus mau hapus Arman, tinggal hapus data. Oke, maka data terhapus. Selanjutnya masuk di panduan. Sini muncul panduan. Fungsi dari panduan ini adalah membantu untuk user baru atau pengguna baru atau admin baru untuk dapat mempelajari aplikasi tersebut. Selanjutnya untuk menu pengguna biasa, coba lalu masuk. Nah, di dalamnya hanya ada 2, yaitu analisa dan panduan. Untuk analisa dan panduan di dalam menu utama pengguna sama dengan menu utama pada admin. Penggunaannya sama untuk analisa, dan panduan pun sama seperti analisa. Demikian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.